Kalau saudara tahu apa yang akan saya sampaikan, saudara pasti kaget. Inilah keunikannya kalau kita itu mengalir dengan Tuhan, saudara. Saudara tahu kalau saya menyembah, saya nggak pernah persiapkan lagu. Bukan tidak mau persiapan, tapi seringkali Tuhan mau kita mengalir, menaikkan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan mujizat air menjadi anggur. Dan ini peristiwa pernikahan di Kana. Kalau saudara perhatikan dari semua pujian, semua mengarah tentang sebuah hubungan, sebuah kasih sayang, sebuah anugerah, bahkan sebuah keintiman. Dan saudara, menurut saya ya saudara, setiap kita naikkan lagu dalam ibadah itu semua pasti ada goalnya. Jadi kalau mengangkat sebuah pujian itu enggak lari sana lari sini saudara. Semua itu pasti berujung. Dan saudara terkasih, masih ingat lagu pertama tadi kita nyanyikan? Ada yang ingat gak? Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Saudara, itu bicara apa? Sebuah kerinduan hati Tuhan untuk selalu dekat dengan umatnya. Jadi kalau saudara rindu, dia jauh lebih rindu lagi. Bait kedua. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Saudara, ini punya makna yang sangat dalam. Ketika dikatakan Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Jadi kalau saudara tadi datang dengan sebuah kerinduan, saudara datang dengan gelora, saudara datang dengan kehausan, saudara datang dengan penuh pengharapan, saudara sinyal hatinya itu akan terus tiba-tiba. Karena apa? Karena Tuhan itu lihat hati. Dari bait pertama, bait kedua selalu bicara menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tadi dikatakan berseru, berdoa, bersujud menyembah. Berseru itu artinya apa sih? Tuhan, aku ini datang menanti-nantikan Engkau. Aku kangen sama Tuhan. Aku menantikanmu Tuhan. Kayak seorang kekasih sedang mencari kekasihnya.
Berdoa itu apa sih? Tuhan, ini loh hatiku, suara hatiku. Bersujud itu apa sih? Saking cintanya aku sama Engkau Tuhan. Aku meletakkan semua harga diriku, kehormatanku, apapun demi mencium kakimu. Saya sangat suka banget lagu ini. Salah satu favorit saya. Dan selalu kalau saya bawa nama saudara, lagu ini juga yang saya bawa. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika hadirat Tuhan memenuhi hatimu, gak akan ada lagi kesedihan saudara. Gak akan ada lagi rasa sakit. Gak akan ada lagi saudara duka lara. Gak akan ada lagi kesesakan, kan hadiratnya menghancurkan semua rasa sakit di jiwamu. Yang kedua, hadiratnya melingkupi engkau dengan apa? Cahaya kemuliaan. Sehingga apa? Kau enggak tahan, artinya apa? Sampai engkau tersungkur karena apa? Engkau seperti dirami dengan kemuliaan itu saudara. Wow. Saudara, lagu kedua masih ingat? Ini semua kalau diceritakan alur ceritanya tuh sampai goalnya tadi. Selamanya sampai dalam kekekalan, kita masuk dalam balikai cinta. Selamanya sampai dalam kekekalan, kita masuk dalam balikai cinta. Iman saya adalah setiap keluarga besar Nafiri Elohim ujungnya akan menjadi mempelai Tuhan yang masuk dalam kekekalan. Amin. Dan ini saudara, setiap kali ya mulai dari anak saya Mary, lagu ini akan terus membawa setiap siapapun yang masuk dalam pernikahan. Karena dalam pernikahan itu sebetulnya dia sedang mempersiapkan pernikahan dengan Tuhan. Wow, saudara ya. Dan sampai saya wow. Tuhan, seperti Tuhan tuh seperti menderek dari lagu A dari awal sampai akhir, dan saya kagum sama Tuhan. Sesungguhnya itu bukan otak saya tapi kerja Roh Kudus. Amin. Yuk kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga dikatakan, ini semua cerita tentang pernikahan di Kana ya. Saya langsung ke ayat ketiganya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang ceduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki 10 dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai akhir. Amin. Sampai sekarang diganti sampai akhir, sampai finish strong. Ya. Saudara terkasih, sekarang saya mau tanya,
Siapakah di antara semua orang ini yang berhak terima mujizat dari semua cerita tadi? Siapa saudara? Menurut saudara? Halo? Mantap, pelayan. Kenapa pelayan? Nah ini kita mau belajar saudara. Kenapa pelayan kok menjadi orang yang punya hak terima mujizat air menjadi anggur? Iya, kamu di sini aja ya, gantiin saya. Tepuk tangan untuk Tanti. Saudara terkasih, seringkali kita kan baca ayat ini, tapi malam hari kita mau belajar sebuah rahasia. Kenapa dikatakan pelayan ini yang punya hak untuk terima keajaiban? Mereka itu punya pribadi yang sangat setia menanti-nantikan waktunya. Waktu mandat itu nanti apa? Diberikan. Mereka punya respon yang baik. Yuk baca saudara. Ya pesannya Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan ini. Kalau dipikir ayat 4 kan dikatakan, kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Kalau kita baca ayat 4 seakan-akan Tuhan Yesus itu mereject, ya Pak ya? Seakan-akan gak akan apa? Dengarkan permintaannya. Kalau doa itu sebenarnya gak dikabulkan, bahkan tidak ada harapan. Tapi saudara, Ibu Yesus itu saudara tetap punya iman. Sehingga dia bilang apa? Ke pelayannya, ya dikatakan, tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Ada tanda seru. Artinya gini, jangan sampai enggak loh ya. Kalau dia nanti bicara, kalau dia perintahkan, buatlah itu. Saudara, dan kita melihat reaksi daripada pelayan-pelayan itu saudara. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk apa? Pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing 2-3 buyung. Saudara di situ ada tempayan, 6 tempayan itu untuk pembasuhan. Dan 7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan ujungnya apa? Mereka melakukan sampai penuh. Saudara, saya percaya Yesus gak langsung lakukan ini, gak akan langsung perintahkan kepada pelayannya, saudara. Dia tunggu dulu waktunya. Sampai apa? Dia melihat reaksi pelayan-pelayan ini. Apakah mandat tadi masih ada di hatinya dan mereka menanti-nantikan, mereka mau taat atau ditunggu-tunggu ya udahlah. Kok kayaknya gak ada harapan, udah ditinggal aja. Bahkan ditinggal kemana nggak tahu lah saudara. Bisa nggak itu terjadi? Saudara, pelayan-pelayan ini adalah orang yang punya hati setia. Dan punya telinga yang mau mendengar. Sekalipun yang dia dengar tadi itu rasanya udah nggak masuk akal. Loh udah ditolak kok, 100% ditolak. Lah ngapain suruh tunggu lagi? Saudara, saudara terkasih. Kadang-kadang anak-anak Tuhan itu bukan punya sifat tidak sabar, tapi sifat emosi dan sombong. Sehingga begitu dengar di reject udah langsung apa? Marah, kecewa, saudara. Ya apalagi ngambek, mutung, saudara ya. Iska Tuhan-Tuhanan. Tapi lihat pelayan-pelayan ini. Dia perhatikan, dia responi, dia nanti-nantikan. Bahkan ketika Yesus mengatakan bahwa isi air dengan penuh, sampai penuh. Isi air di mana saudara? Di tempat pembasuhan. Yang habis tadi apa saudara? Anggur. Loh kalau dipikir loh. Kalau ngisi anggur, ya bukan di tempat untuk pembasuhan kaki saudara. Harusnya di mana saudara? Tempatnya anggur. Logikanya pelayannya akan bilang begini. Loh, tunggu Tuhan. Yang dibutuhkan kan anggur.
Lah ngapain isi air di tempat apa cuci kaki kan gitu toh. Biasanya kalau orang itu, kalau dikasih perintah, saudara selalu banyak apa? Komen-komen. Loh, gak masuk akal, gak masuk akal. Siapa yang suka kayak gitu saudara? Gak masuk akal ini, gak masuk akal. Ya gak masuk akal, lah masuk akal gak perlu Tuhan. Lah iya toh? Siapa yang sering kali kayak gitu? Wes gak masuk akal, ini gak masuk akal, gak usah, gak masuk akal. Begitu nggak masuk akal langsung di-reject. Jangan ketawa, itu dirimu. Begitu sesuatu yang nggak masuk akal. Misalkan saya bilang sama Jam, cari tanah 2 hektar. Ojo emosi Mi, tak dulu, duitnya ada Mbak Mi. Ini masalahnya kalau cari dok Mi kesel Mi. Gitu. Kalau misalnya ketemu sama yang punya nanti ditanya, menawar berapa? Lah duitnya belum siap mau nawar piye Mimi? Nah, ini contoh, tapi Jamie enggak gitu kok saudara, tenang aja. Ini contoh. Ya. Terus gini. Edian kok jadi. Digembala lagi sembuh ngerti aku, pusing aku. Duit belum dipegang, suruh cari tanah 2 hektar gimana sih? Wis ngomel sudah. Misalkan. Tuhan ya Tuhan, tapi pakai akal pikiran. Siapa suka gitu? Tuhan ya Tuhan, tapi pakai pikiran. Logikae. Itu saudara. Saudara terkasih. Ini loh tidak masuk akal. Pertama, sudah di-reject sama Tuhan. Harusnya, saudara ya sudah mereka harus tinggalin tempat. Tapi saudara, mereka itu tetap punya telinga yang dengar. Hati yang taat dan setia nunggu, gak tahu kapan Tuhan Yesus merintah. Tunggu aja lah gitu ya. Dan yang kedua saudara, yang diperintahkan apa? Ngisinya air di tempayan untuk basuh kaki. Yang diperlukan anggur, gak nyambung. Ya memang semua yang gak nyambung itu Tuhan. Karena apa Tuhan tuh gak bisa pakai nalar pikiran saudara. Kalau saya bilang gini, nanti kita akan punya rumah penyembahan besar banget. Pret gitu misalkan ya. Misalkan gitu dah. Mimi tenang, ojo emosi. Iman ya iman tapi kita masih nginjak bumi. Saudara terkasih. Terus saudara, belum cukup di situ saudara. Logikanya kalau kita ini sudah punya visi, punya kerinduan untuk punya rumah Tuhan. Harusnya gimana saudara? Nah secara keuangan harus gimana? Hah? Hemat, nabung, kumpul uangnya kan gitu saudara. Enggak, kita tambah sebuah itu loh saudara. Loh, Mi. Kita ini kan perlu rumah Tuhan toh. Jadi kan perlu ngene, Mami. Lah kok dibuang-buang terus ini apa ini, Mi? Kapan ngumpulnya? Siapa yang suka gitu? Tuhan, aku ini kan punya keperluan. Dan kau terus nabur terus. Ya terus kapan ngumpulnya Tuhan? Kapan ngumpulnya? Tidak ngumpul entek. Kata Tuhan, bentek. Ya apa enggak saudara? Siapa yang sering ngalamin kayak gitu? Kalau yang belum pernah berarti belum apa? Belum dekat dengan Tuhan. Yo, kalau saudara dekat dengan Tuhan itu pasti gitu saudara. Ya apa ya? Iya, tanya sama Bu Jenny. Wes gak nyambung Bu, di kepalaku gak nyambung. Ya betul, semakin gak nyambung itu Tuhan. Yang penting bukan emosi. Logikanya saudara, yang diperlukan anggur tapi yang disuruh ngisi air. Dan itu juga untuk basuh kaki. Gila nih, kan gitu saudara ya. Katakanlah air menjadi anggur lah. Ya tapi ya enggak buat kaki ngener. Baik, kan gitu saudara. Logikanya kan gitu saudara. Alasan lagi, ya apa ya? Oke lah Bu, enggak apa-apa lah air mau menjadi anggur. Setidaknya ya disediakan tempat gitu loh Bu. Jangan dibasuh kaki Bu, ini kan aduh. Bolotnya orang banyak ini Bu. Saya tanya, saya jadi ingat saudara. Waktu kami pelayanan di luar pulau. Terus air kelapa itu diisi di ember. Maria udah seneng, yes air kelapa, wah seger. Begitu dituang di ember, beng. Ayo minum. Makasih, ya udah kenyang.
Kata Maria, yojo segitunya ta, masuk ditaruh di ember gak punya panci ta. Ini contoh. Saya bilang, C, jangan lihat embernya C, seger minumannya. Enggak wis mami ya wis. Ini contoh saudara, ini realita. Bayangkan kalau tadi pelayan-pelayan, sudah itu tempayannya buat cuci kaki, saudara. Jelas-jelas ini cuci kaki. Kalau ember kemarin mungkin cuci piring lah, masih oke lah saudara ya. Walaupun, saudara terkasih Tanti aja, katanya semangat kok. Tidak apa-apa ini vitamin. Bayangkan saudara, ini bekas basuh kakinya para undangan-undangan saudara ya. Terus diisi lagi. Saya tanya, itu daki-daki di situ masih ada enggak? Beda enggak sama gini? Gudaki. Itu saudara, sebetulnya pelayan ini pasti komplain. Bentar Tuhan. Tak ambilkan tempat yang lebih layak ya. Kalaupun mau jadi anggur, tak siapin tempat. Jangan ini ember buat cuci kaki. Orang putri aja ember buat cuci piring, dibuat cuci baju, marah dia. Saudara terkasih, seringkali kan manusia itu ininya jalan. Tapi pelayan ini hebat, no complain. Disuruh apa jalan naik, suruh apa jalan. Saya itu ya cari orang yang kayak gitu loh. Wangel. Sik. Nyantol di sini dulu, harus transit di sini dulu saudara. Kalau belum transit di sini dulu. Dan hebat saudara, diisi terus. Bahkan sampai penuh dikatakan, diisi sampai penuh. Tidak banyak. Pak Yesus, ini dikaya apa? Ada enggak orang yang taat tapi mbik ngomel, sik. Ngisi tapi ini kayak apa? Jelas no. Siapa yang suka kayak gitu? Ya taat. Tapi ini pakai, ini buat apa dulu? Ngomong. Jelaskan gitu. Saudara, makanya kalau ikut Tuhan itu harus bodoh. Nek sok pinter, nggak nyambung saudara. Bodohnya bukan bodoh yang konyol ya. Artinya itu stop percayalah. Nah saudara, setelah itu saudara, setelah sudah diisi penuh, disuruh apa saudara? Suruh nyiduk. Nyiduk itu enggak apa-apa saudara. Bawa ke raja. Yesus, pengen ngawur kok. Bisa enggak ngomong gitu. Tak Pak Yesus, tak. Aku disuruh ngisi ini oke lah ya. Nah, sekarang aku suruh nyiduk, suruh bawa ke raja. Kowe mateni aku panjane. Nek cari gara-gara ngomong wis. Nek ndak senang mbek aku bilang wis. Nek sentimen mbek aku wis bilang kan Bu Enda. Ndak Bu Enda tok akeh Bu, tenang ae, banyak boloe. Artinya berpikirannya suka muncul saudara tiba-tiba secara otomatis. Nek giliran ndak enak. Dan nanti lah ke sini. Bentar saya tunggu lah ke sini. Loh, tok ke sini toh? Loh ke sini toh? Ketika Tuhan menyodorkan sesuatu yang gak masuk akal dan itu sulit, bukan dia cari gara-gara, bukan pemimpinmu cari gara-gara hancurkan kau. Tuhan ingin kau melihat kuasa. Amin. Sungguhan ya, zaman amin. Nanti kalau realita itu datang disodorkan dalam hidupmu, ingat ini malam. Air menjadi anggur. 2.000 menjadi 200 juta. Wih langsung amin. Lek moto duitan loh cepet deh. Saudara terkasih, apa sih arti air menjadi anggur itu? Sesuatu yang biasa-biasa, bahkan dikatakan tempayan tempat membasuh kaki ini sesuatu yang kotor, tidak punya nilai, dibuang, tidak ada harganya. Tapi kalau kau punya sikap hati yang benar, sikap hati yang percaya, taat, tulus segenap hatimu,
maka yang kotor yang tidak ada harganya nih, Tuhan bisa ubahkan menjadi kemuliaan. Saudara terkasih, hari-hari ini sebetulnya kalau kita mau merenungkan, Tuhan tuh bawa hidupmu seperti ini loh saudara. Serius. Entah kau yang menjadi pelayannya, dan sarana masalahmu itulah air dalam apa? Tempayan, pembasuh kaki. Hidup yang sepertinya sudah diinjak, gak ada harga dirinya. Diremehkan, direndahkan. Kurang apa lagi? Tapi ketika kau punya reaksi yang benar, kau gak marah, kau gak tersinggung, diapain aja. Terima kasih Tuhan. Mau diapain, diperhadapkan dengan sesuatu yang menyakitkan. Bahkan hakmu seperti apa, dirampas semuanya. Itu kan anggur habis, itu kan gini. Sudah tidak ada lagi sukacita, ya kan? Enggak ada lagi kesenangan, enggak ada lagi harapan, enggak ada lagi kekuatan. Tapi ketika kau menjadi orang yang percaya dengan Tuhan, bahkan di titik yang terendah sekalipun, tapi kau masih punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk taat, sekalipun rasanya Tuhan ini gak mungkin. Bisa enggak hatimu enggak usah meletup-letup, tetap tenang dan belajar percaya. Tadi pagi tiba-tiba saya beri mandat sama Jamie. Saya beri perintah. Awalnya ada yang disanggah. Puji Tuhan dia taat. Saudara, sadar enggak sih di dalam hidupmu tuh ada Maria yang menyuarakan mandat ilahi dan ujungnya untuk dirimu sendiri. Untuk keuntunganmu, untuk kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi seringkali engkau meremehkan itu. Sejujurnya saya ngomong, tapi saya baru mikir, baru sadar ini saudara. Saya ngomong ini baru saya sadar, iya ya. Tadi pagi itu seperti cerita ini. Ya Tan Jem, iya toh, guyu, senang gue puas. Masih tidur saya telepon. Jem, pergi ya. Kemana Mi? Kesini. Bawa ini. Ya wes. Puji Tuhan. Setelah itu dia laporan, Mami saya sudah ketemu. Saya sudah lakukan gini nih. Sip. Tuhan apa? Senyum. Dia bilang, lu itu loh buat dirinya sendiri. Terus saya bilang ini, terus aku enggak dapat jatah Tuhan makelar ini. Saudara terkasih, sesuatu yang tiba-tiba, kalau itu disodorkan dirimu, apapun itu, selama itu Tuhan responi. Karena aku nggak tahu dibalik semua itu. Sama seperti pelayan ini. Suruh nunggu. Kalau sampai kamu dapat perintah, lakukan. Artinya gini, kenapa ada tanda seru? Artinya jangan banyak omong. Jangan banyak apa? Sanggahan. Bagian ucap siap. Nah gitu saudara. Saya ini kalau pemimpin bamak, bu gini, siap. Bu, korong koe. Pokoknya siap dulu. Saya ini kalau sudah atasan perintahin apa, siap. Serius saudara. Apalagi saya itu kan jago stiker toh. Tidak banyak omong saudara, kan tidak boleh banyak omong. Ya udah saya kasih stiker, jelas padat. Siap. Kenapa saudara? Supaya tidak banyak omong. Siap aja. Apapun. Karena apa? Saya ingin seperti pelayan-pelayan ini. Hidup mengalami mujizat air menjadi anggur. Saudara terkasih. Makanya tadi itu saya sukacita sekali. Kenapa?
dalam hati saya lagi kita nyembah, dalam hati saya Roh Kudus kau tuh hebat, kau luar biasa. Kau buat perjalanan sampai endingnya lagunya ini. Wow, 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 kau tuh luar biasa. Saudara, itulah Roh Kudus. Nyambung gak sama temanya? Nyambung gak sama firmannya? Nah, saudara terkasih, ingat, jadilah seperti pelayan-pelayan ini yang menanti-nantikan Tuhan. Dan siap dengan apapun mandat perintah. Jangan lagi ketika Tuhan butuh, sorry ya, saya lagi repot ya, bisa besok? Saya ini lagi sibuk banget. Kalau tiba-tiba Tuhan tuh menyodorkan sesuatu, silahkan lakukan. Berikan perintah. Bagusnya kalau kau dicari Tuhan, kau harus gini, siap Tuhan. Gitu saudara. Siap Tuhan. Ini jemuranku ini belum diangkat kabeh Tuhan. Ini belum setrika. 4-5 hari belum setrika ya Tuhan. Yo enggak apa-apa, rumah tangga itu juga harus tanggung jawab. Kadang-kadang Tuhan sampai gini garuk-garuk, cari siapa lagi ya? Ketemu si B, anu Tuhan saya sibuk. Oh ya sibuk ya. Cari siapa lagi sih? Belum ngomong, sorry Tuhan, sorry nanti kapan-kapan Tuhan, kapan-kapan. Saudara terkasih, apalagi kalau itu pemimpin yang beri kau mandat. Hati-hati, kalau itu ada pintu-pintu rahasia Tuhan, pintu-pintu perkenanan, jangan di-reject. Kecuali memang kau memang tidak bisa, tak apa-apa. Mungkin itu cuma ujian, dan ujungnya apa? Jatahnya orang lain. Kedua, kau harus lihat mandat yang diberikan ini apa. Apalagi kalau itu keperluannya Tuhan. Misalkan nih untuk kota, untuk bangsa, untuk orang yang membutuhkan. Atau untuk orang yang dimana membawa sebuah dampak buat hidupmu. Saudara, itu kesempatan. Kayak saat itu pagi saudara. Saya bilang sama Jamie, ini kesempatan loh Nyoh. Kamu bisa ambil sesuatu. Tuh kalau saya bisa datang, saya datang saudara. Lalu apa jatah saya tak kasih no Jamie? Kenaan. Saya terkasih. Saya dari semalam sudah mikir ini gimana besok Tuhan. Saya terkasih dan selalu saya ini ya seperti kayak rundingan sama Tuhan. Kira-kira nih siapa? Dan saya harus mengukur. Saya harus datang kepada siapa yang dimana saya tidak di-reject. Karena kalau itu sesuatu yang ilahi, waduh saya ya rada ngeri-ngeri gitu loh saudara. Bapak Ibu terkasih, engkau akan mengalami perjalanan seperti itu di hidupmu. Tapi jangan terasumsi dengan hal-hal yang, waduh nanti Tuhan dia apa? Jangan ketakutan. Yang dari Tuhan tidak menimbulkan ketakutan. Amin. Diuji saja. Kalau ini Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan saya juga bisa, kenapa tidak? Ya, saudara, pertama adalah kesetiaannya menunggu waktunya Tuhan. Kedua, ketaatannya. Ketaatan tanpa berdalih apapun, bahkan sesuatu yang dia tahu tidak masuk akal. Lah kalau kehabisan anggur ngapain ngisi di ember untuk cuci kaki kan gitu saudara. Tapi itu pun dia buang logikanya. Pokoknya aku ini nurut. Saya ini punya orang-orang yang kalau saya perintah apa tuh enggak usah banyak tanya, jalan. Sehingga ada image gini, pokoknya ya oleh mami sih ngomong, enggak kira, suruh jegur sumur yang masuk ya enggak itu bodoh namanya saudara ya. Enggak mungkin saudara ya. Ada orang-orang yang kalau saya perintah itu jalan enggak banyak tanya saudara. Dan kadang-kadang saya melihat, seperti itukah harusnya kita dengan Tuhan. Kita itu enggak usah banyak pertimbangan.
Tuhan sudah ngukur kok, Tuhan sudah tahu kemampuan kita, kekuatan kita, semuanya bahkan nih paling jelek di dalam kita, dia tahu. Tapi kalau sampai dia sodorkan, percayalah dia mampukan, dia jamin. Nah, saudara terkasih, dikatakan ayat 7, Yusuf berkata kepada pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka mengisi sampai penuh. Ini bicara apa? Ketekunan, ketaatan di dalam ketekunan. Walaupun pada saat dia melakukannya sepertinya nggak ada apa-apa, semakinnya biasa-biasa, sepertinya nggak ada sesuatu yang wow. Tapi dia lakukan, dia lakukan. Tanpa harus bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan? Sampai kapan tenagaku Tuhan? Ini semua. Tapi dia lakukan, dikatakan sampai penuh. Artinya apa? Sampai waktunya Tuhan bilang stop. Sampai penuh itu artinya apa? Batas waktunya Tuhan. Lalu ketika Yesus berkata mereka, sekarang cedolah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka juga enggak bilang, taat yo taat, tapi ini yo materi aku Tuhan, kan gitu. Enggak tuh saudara. Mereka tetap bawa. Padahal mereka tahu, saudara, ini air. Saudara kira waktu dibawa itu sudah jadi anggur? Belum. Kalau cerita di Israel, saudara, tour guide-nya cerita. Pada saat dibawa itu belum jadi anggur. Masih air. Tapi ketika dipersembahkan, disitulah mujizat. Di saat kau percaya, dan tidak banyak mikir. Gelinding wae gitu. Ngeri-ngeri sedep. Nah, saudara ya. Wes pokoknya percaya. Begitu kau letakkan, saudara, semuanya. Tiba-tiba disitulah terjadi membalikan keadaan. Harusnya pelayan-pelayan ini merasa terancam. Kalau sampai mereka sudah bawa air pembasuh kaki, saya tanya, memang waktu mereka ngisi nggak ada yang lihat? Begitu ada yang lihat terus dibawa ke raja, kira-kira saudara. Kok cari mati gitu, masih gitu saudara ya. Itu resiko loh. Kalau nggak percaya coba saudara, isi air WC sana, kasih ke saya. Itu resiko. Mempersembahkan kepada raja air dari mana, pakai tempatnya bagaimana saudara. Dan mereka bukan banyak, mereka pokoknya taat. Mereka lakukan. Saya tanya bawanya deg-degan gak saudara? Deg-degan. Jangan dikira enggak deg-degan saudara. Saudara. Tapi ketika hatinya, segenap hati dia percaya, maka Tuhan membalikkan keadaan. Tuhan mau bicara gini malam hari ini. Adakah kau punya hati yang mau taat dan setia? Percaya penuh, apapun yang aku katakan, aku perintahkan kepadamu dan kau jalani tanpa banyak bicara. Tanpa banyak pertimbangan, kalau ini Tuhan, aku enggak mau banyak ngomong. Aku enggak mau banyak pikiran, aku taat saja. Saudara, kita tuh harus punya hati yang seperti itu sama Tuhan. Apalagi kalau kita kenal, kita tahu 100% ini Tuhan, sudah enggak usah mikir. Wes. Dibilang goblok ya wes saudara wes ya. Belum goblok, belum Tuhan loh. Gitu? Masih pintar manusia. Nah saudara terkasih, hari-hari ini, ketika apapun yang Tuhan sodorkan dalam hidupmu, bahkan masalah, pergumulan, bahkan apapun yang harus kau lewati dan kau tahu itu Tuhan, bagianmu adalah menanti-nantikan apa yang Tuhan mau kau harus lakukan. Yang kedua, ketika Tuhan mau kau bertindak sesuatu, lakukan sesuatu, taat. Taat saja. Bahkan sampai ujungnya di titik yang mengerikan dalam tanda kutip saudara. Percayalah. Anggur yang habis bukan cuma saudara. Ditambahkan
bicara saudara air menjadi anggur ini. Bicara apa? Jaminan selama-lamanya. Tadi dikatakan, yuk baca yang ayat terakhir. Ayat yang ke-10. Yang B. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang tuh sampai akhir. Saudara, satu hal yang Tuhan mau pesankan malam hari ini. Buat orang-orang yang hatinya setia dan taat sama Tuhan. Bukan hanya hidupmu yang dijamin Tuhan, tapi sampai keturunan demi keturunanmu akan dijamin Tuhan. Amin. Yes. Saudara, hidupmu yang tadinya biasa-biasa saja, bahkan kau sudah kehilangan pengharapan, kau kehilangan segala sesuatu. Tapi ketika kau menjadi pribadi yang punya hati hamba, pelayan Tuhan, punya hati hamba, maka hidupmu akan diubahkan. Kehidupan yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Amin. Yes, air menjadi anggur. Artinya apa? Kau akan bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Bahkan engkau akan menjadi pribadi yang dapat mengobati banyak orang, menyembuhkan banyak orang, membangkitkan setiap keletihan-keletihan jiwa-jiwa. Anggur bicara apa saudara? Pelipat gandaan. Amin. Yes. Itu akan terjadi pada orang-orang yang hatinya segenap hati dengan Tuhan. Proses apapun saudara, tetap percaya. Pertahankan imanmu. Pertahankan apa? Hak kesulunganmu. Sekali lagi, Ibu Yesus itu bisa diartikan. Mungkin orang tuamu, pemimpin rohanimu, bisa juga Roh Kudus di dalammu. Roh Kudus yang di dalam kita kan suka kasih mandat nih. Nasihat, dengerin. Bahkan ketika itu tidak masuk akal sudah 100% Tuhan. Tidak usah kau tawar. Yang penting apa saudara? Sesuai firman Tuhan. Karena kalau Tuhan itu pasti tidak masuk akal. Untuk apa saudara? Untuk kau lihat kemuliaan Tuhan. Karena kalau masuk akal, gimana kau lihat kemuliaan Tuhan? Semuanya sudah logika kok. Ya. Jadi proyek-proyekmu yang adat nanti membalikkan keadaan. Amin. Iya. Ada proyek-proyek yang macet. Ya. Kemacetannya digunting pita sama Tuhan nanti. Guyang-guyu mari ini. Nanti selain lah guyang-guyu saudara. Kasih. Bangun tidur tiba-tiba dicari Tuhan. Ya. Ujung-ujungnya apa? Disuruh. Coba enggak ngorok deh saudara. Lu enak loh ya. Dibangunkan Tuhan, saudara ya. Dikasih mandat, saudara ya. Yang ujungnya apa? Yang ujungnya apa? Untuk kelimpahannya. Loh, siapa sih enggak mau? Saudara, pasti mau ya saudara. Pasti bilang gini, Bu, kok gak aku aja yang mau bangun Bu? Gitu. Sebenarnya Pak Guanto mau tak telepon. Tapi Ibu ini sibuk dengan Pak Ponya nanti. Saudara terkasih. Tuhan tuh sangat ingin memberkati anak-anaknya. Supaya dunia tahu Tuhan yang kau sembah itu hidup. Supaya dunia melihat kemuliaan Tuhan lewat setiap anak-anaknya. Amin. Yes. Saudara terkasih, kalau hari-hari ini ada air mata, ada tekanan, ada apapun, tetap mengucap syukur. Karena itu seperti anggur yang habis. Dan ketika Tuhan bilang, isilah air dalam tempat yang sesuatu yang tidak masuk akal diperintah Tuhan, jalani saja. Nurut saja. Gak enak, nurut saudara. Sampai penuh apanya? All out. Sepenuh hati. Sampai Tuhan melihat yang meluber. Maka dia akan berikan juga yang meluber, amin. Yes. Saudara siap mengalami mujizat air menjadi anggur? Mari kita menyembah Tuhan.